Ini adalah pohon jambu kristal merah teman-teman yang kita tanam di kebun, dan ini sudah tingginya sekitar 2 meter lebih ya teman-teman. Dan karena pohon jambu kristal merah ini getas ya teman-teman, atau gampang patah, jadi kita perlu melakukan pemangkasan karena kita akan melakukan pembuahan untuk musim ini ya teman-teman. Karena kalau jambu kristal merah ini mempunyai sifat yang getas atau gampang patah dahannya teman-teman, jadi kita perlu merapikan atau memendekkan cabang-cabangnya ya teman-teman. Jika kita membuat pohon ini tinggi itu juga bisa teman-teman, cuma kita kan memerlukan bambu untuk sebagai penyangga dan sebagai penunjang ya teman-teman. Karena saya malas untuk beli bambu atau memasang bambu ya sebagai ajir dan penguat, saya lebih suka melakukan pemangkasan karena pohon juga akan terlihat lebih rapi ya teman-teman, karena terlihat pendek dan kokoh teman-teman. Jadi kalau kita buat tinggi ya nanti kurang bagus teman-teman, dan perawatannya juga nanti kesulitan. Jika kita melakukan penyepraian atau pengompresan juga kita akan kesulitan karena pohon tinggi. Jadi kita usahakan tingginya ya sesaya ya teman-teman. Saya tingginya itu sekitar 178 kalau saya teman-teman. Jadi saya buat sekitar segituan saja teman-teman. Pohon ini mengalami stunting ya teman-teman, karena pohon ini kurang perawatan. Jadi ini ketika ditanam ya ditanam saja, tapi ini gampang berbuah teman-teman, karena sifat dasar dari jambu kristal merah ini gampang berbuah. Ini tetap bandel untuk berbuah terus-menerus. Dan karena kali ini musim hujan dan mulai ada sedikit panas sedikit-sedikit ya teman-teman, kita mulai mempersiapkan untuk pembuahan. Karena di awal-awal musim hujan kemarin kita tidak melakukan perawatan sama sekali, biar pohon ini untuk tumbuh dulu, karena musim hujan ya percuma teman-teman kita membuahkan ya, karena nanti hasil buahnya juga terasa hambar. Jadi lebih baik kita buat pohon ini dibiarkan waktu awal musim hujan ya. Setelah ada panas seperti ini teman-teman, mulai ada kemarau sedikit-sedikit, ini kita mulai melakukan planning untuk pembuahan. Jadi langkah pertama sebelum kita kasih pupuk ya kita pangkas dulu ya teman-teman. Nah, pemangkasannya saya seperti ini sudah saya lakukan sering berkali-kali teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa sharing komentar atau pengalaman nanti di kolom komentar ya, untuk teman-teman petani jambu nanti bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Cuman kalau saya ya seperti ini teman-teman kalau mangkas, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi. Semoga bisa dipahami ya video yang acak adul seperti ini teman-teman. Nah, ini hasil pangkasnya seperti ini teman-teman. Saya menyisakan ada tunasnya ya, ada calon tunas yang saya sisakan. Karena ketika kita pangkas ini teman-teman, ini nanti kalau muncul tunas itu pasti akan menggendong buah. Jadi langsung berbuah teman-teman. Nah, ini contoh yang lain lagi, ini di sebelahnya teman-teman. Ini bahkan belum kita pangkas sama sekali, tapi ini masih sekitar 4 bulan setelah kita tanam ya teman-teman. Dan memang belum kita lakukan pemangkasan sama sekali. Pohonnya seperti ini teman-teman. Ini tingginya udah seukuran saya ya teman-teman ya, hampir 180 sentian ini. Dan ini kita pangkas untuk pertama kali teman-teman. Saya mangkasnya di bawah cabang Y ya teman-teman. Nah, ini karena pohonnya nggak seimbang, jadi perlu saya seimbangkan dulu. Saya memilih pokok-pokok yang saya pelihara teman-teman. Nah, ini setelah kita pangkas ya teman-teman, nanti sore kita lakukan penyempraian. Jadi besok bisa kita pupuk atau lusa kita pupuk. Jadi kita perlu untuk membersihkan kutu kebulnya, ini kan banyak ya teman-teman ya. Jadi nanti sore kita spray. Kan banyak sekali ya kutu kebulnya. Karena memang kebunnya nggak begitu dirawat yang ini ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih tetap bisa kita atasi ya teman-teman. Jadi kita buat pendek saja teman-teman. Nggak apa-apa pendek, tapi yang penting kokoh ya. Cabang-cabangnya kokoh gitu. Kalau nanti dibuat satu cabang untuk 1 atau 2 buah itu pasti kuat teman-teman. Karena pohon buah jambu kristal merah ini termasuk yang gede teman-teman. Bisa mencapai 1 kilo. Nah, ini setelah
melakukan pemangkasan ya. Ini kebetulan kita tanam cabai juga teman-teman, ini di polybag ya, dan ini nggak kita pupuk teman-teman, tapi terus berbuah seperti ini cabainya. Karena cabai lagi mahal, kita juga perlu untuk sebagai ketahanan pangan ya di rumah sendiri. Jadi kita tanam cabai juga di polybag. Di kebun juga ada, tapi saya iseng aja tanam di polybag. Ini nggak kita pupuk teman-teman, jadi kuning seperti ini, tapi nggak apa-apa, ini terus berbuah. Kita cuma mengandalkan kohe ya. Kohe itu kotoran hewan teman-teman, untuk sebagai pupuk dasar saja ya. Jadi seperti ini. Tapi lumayan teman-teman, ini buahnya ya ada saja gitu. Jadi walaupun cabai mahal itu kita nggak pernah beli cabai, jadi kita bisa petik-petik sendiri kalau untuk keperluan di dapur saja ya teman-teman. Jadi enaknya tanam di polybag di sekitar rumah itu ya seperti ini teman-teman. Kita punya ketahanan pangan sendiri ya. Jadi nggak semuanya beli teman-teman. Kan lumayan untuk menghemat anggaran belanja di dapur ya teman-teman. Anggaran belanja di dapur bisa kita alokasikan untuk piknik dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman, ini juga jambu kristal merah, tapi ini di pot ya teman-teman. Ini juga sudah tinggi, dan ini sudah berbuah berkali-kali teman-teman, dan akan kita pangkas juga kali ini. Karena sifat dasarnya jambu kristal merah ini getas, jadi kita nggak boleh ya teman-teman membuat ini tinggi. Jadi kita pangkas saja teman-teman. Dulu saya pangkasnya di sini, dan kemarin juga berbuah di atasnya teman-teman. Lalu kita pangkas lagi ya teman-teman. Kita pangkas di sini saja teman-teman. Nah ini kan terlalu panjang teman-teman. Ini juga kita pangkas. Kita nggak perlu panjang-panjang. Jadi untuk memelihara cabang dari jambu kristal merah teman-teman. Nah, ini jadi seukuran sedada teman-teman. Nanti akan berbuah di sini teman-teman. Ini akan keluar cabangnya dan akan berbuah teman-teman. Ini potnya juga pot kecil teman-teman. Ini ukuran 30 tidak salah teman-teman. Jadi potnya cuma ukuran 30 cm. Tapi ini udah berbuah berkali-kali teman-teman. Kalau tidak salah ini udah berbuah 4 kali teman-teman. Ini udah 1 tahunan kita tanam di pot seperti ini teman-teman. Bibitnya cukup dulu juga bibit kecil ya, yang waktu kita tanam. Tapi karena lumayan dirawat jadinya ya berbuah terus teman-teman. Semoga videonya ada manfaatnya ya untuk semua teman-teman saya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.